Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ilmu. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Beda dengan Quran, udah jauh. Tapi ada kesamaan jauh. maksud, Pak Ustadz. Ada kesamaan Al-Baqarah maksud ya. di situ. Dan masih banyak lagi yang kesamaan maksudnya itu masih banyak yang sama itu. Nih ya, Rasul Muhammad beriman padanya, pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan. Ini 285 ya. Bentar. 286 ya tadi. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya adalah sesuatu pahala dan kebajikan yang diusahakannya. Terhadap ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang dia lakukan, yang diperbuatnya. Kan gitu? Iya. Lalu karena kata Anda karena sama dengan Korintus tadi, Al-Qur'an ciplak. Kalau Anda bilang Al-Qur'an ciplak, saya minta bukti dulu. Nabi Muhammad pernah belajar ke Israel, mana? Tunjukkan. Oh, tidak bisa saya bukan itu. Nah, artinya bukan menciplak, Bang. Kebetulan aja itu berarti sama. Iya, tapi masih banyak loh ayat-ayat yang lain di Al-Quran. Apalagi? Di Bible. Apalagi? Seperti Contoh? itu. Banyak, ini enggak saya catat, soalnya saya pakai catat ini, Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Jabarkan apa? Coba. Dan juga yang saya mau tanyakan juga, Pak Ustadz, satu lagi. Yang tadi dibahas, Pak Pendeta tadi bilang, Pak Pendeta kah, Pak Penginjil itu, hamba Tuhan kah? Itu bilang tentang nubuat Tuhan tentang anak manusia. Nah, itu di mana tuh? Di Perjanjian Lama. Di mana nubuatannya dalam Perjanjian Lama menebus dosa itu memakai darah manusia. Oke, saya ada catatan ini, Pak Ustadz. Kayaknya ada ini di kitab Daniel kalau tidak salah. Oke. Daniel bab 7 nomor 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Apa itu? Kenapa nubuat tadi? Di mana pertanyaannya gini, Bang. Perhatikan, di mana ya nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia? Coba pinjam buku dulu, Pak. Ya, saya cari dulu. Ya, silakan. Ini kata Pak Pendeta tadi. Nubuat penebusan dosa pakai darah manusia. Penebusan dosa manusia telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, Pak Ustadz. Sebenarnya. Perjanjian Lama kan, nubuatan itu Perjanjian Lama ya. Pasti. Tapi di dalam Yesaya bab 53 nomor 5 kan menyatakan, tapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menubuatkan
penggantian dosa dan penderitaan oleh Sang Penebus. Oh, berarti itu untuk Yesus. Ya, Yakin? yakin. Baca ayat Ini mengarah 10-nya. ke itu, ini mengarah ke Yesus ya. Ini mengarah Coba, ke Yesus dan itu, ya. dan itu kami yakin itu. Ya, baik, itu untuk Yesus. Coba sekarang baca ayat 10-nya. Baca Yesaya 10. tadi ya. Hmm. Yesaya bab 5 nomor 10. Yesaya 53 nomor 10. Tiga nomor 10. Katakanlah, ini kan, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ini kan Yesaya bab 53. 10. Yesaya Oh, 53 nomor 10 yang untuk Yesus Anda bawa tadi. Oke. Saya kira bab 3 tadi. Ini belajar dengan Pak Ustadz ini kalah-kalah dengan belajar dosen pendeta, bah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sekarang Ini saya Ustaz. tanya, kalau nubuatan itu untuk Yesus, mana keturunannya? Anak-anak Yesus mana? Kau kan Nanti pakai dulu, saya pahami dulu Pak Ustadz. kau pakai Yesaya 53 kan katanya nubuatannya. Jadi kalau korban penebus salah itu dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau Anda maksud itu adalah nubuatan Yesus, mana anak-anak Yesus? Mana? Mana? Istrinya ada berapa? Pasti banyak pertanyaan saya nanti. Poligami atau tidak tuh Yesus? Kan gitu. Ada berapa anaknya? Ini tentang hamba Tuhan yang menderita, bukan tentang Mesias, Pak Ustadz. Bukan Iya, tentang, hamba Tuhan bukan yang tentang menderita. penebus. Lah, kau bawa Yesaya 53 kan? Iya. Nubuatan tapi Yesus? ini konteksnya tidak masuk lah di sini. Coba baca betul-betul. Yesaya 53. Ini nubuat Nabi ini kan tidak harus 100% itu harus benar, Pak Ustadz. Bisa jadi kan? Karena ini hanya ini yang dinubuatkan Nabi Yesaya, seperti itu. Bang, Anda bawa Yesaya 53 itu nubuatan Yesus kan kata Anda? Iya, mengarah ke situ. Ya. Nah, sekarang ayat 10-nya Di nomor itu 10 ini, di nomor 10-nya ini kita tidak bisa menjamin bahwa Tidak dia bisa akan menjamin beranak apa? pinak. berarti gagal dong, bukan Yesus yang dimaksud berarti. Karena Yesus nggak punya anak, gagal lah. Enggak jelas berarti, nggak ada nubuatannya, salah itu, bukan untuk Yesus ya. Saya 53 berarti. Iya, tapi kan dari berbagai. Kemana nih orangnya? Apa keluar nih? Ya udah. Ya. Tapi kan dari banyaknya nubuat Nabi, selalu beberapa itu mengarahkan ke Yesus kan? Enggak cocok kalau untuk Yesus itu Yesaya 53. Karena Yesus tidak punya anak-anak. Enggak, dan anak-anaknya enggak panjang umurnya. Di mana dinyatakan anak-anaknya nggak panjang umurnya? Lah, kalaunya dia punya anak-anak, dia akan panjang umurnya.
Karena Yesus kan datang sebagai Bapa, sebagai juru selamat. Lah kita inilah anak-anaknya seperti itu. Ngaco. Kan bisa jadi seperti itu. Ngaco, yang dimaksud anak-anak di situ itu kalau bahasa aslinya sperma, benih, zerah bahasanya. Ini bisa saja tentang perumpamaan Pak Ustadz. Ini bisa merujuk kepada ini perumpamaan. Perumpamaan anak-anak itu mungkin hanya pengikut Kristus, Bentar. seperti Kristen begitu. Kalau kau bilang ayat 10 perumpamaan, ayat 5 bukan perumpamaan gitu. Mau kau kayak Di gitu? ayat 10 ini diartikan. Di ayat 10 ini kan diartikan, tapi Tuhan padahal mereka satu perikop loh itu, satu perikop. Iya, tapi dari mana juga kita menafsirkannya seperti main tembak-tembak seperti itu, Pak Ustadz. Dari mana ilmu kau ya menentukan ini adalah perumpamaan, ini bukan? Dari mana? Dari hati lah. Soalnya kan kita dari hati. Suka kau kalau kayak gitu Bang, beragama dari hati kau sendiri. Mentok udah Bang ya. Dari hati rupanya, ilmu ngarang berarti itu Bang. Pantas kau gagal sarjana, ilmunya ngarang. Aduh. Ada aja. Gak cocok buat Yesus itu. Ya. Tapi kan merujuk ke situ Pak Ustadz. Tentang penyiksaan Yesus di Perjanjian Baru kan merujuk kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi ke kenubuatan Nabi. Karena kan nubuat Nabi ini kan terjadi setelah beberapa ratus tahun. Kan seperti itu. Bukannya 2-3 tahun depan langsung muncul. Dan Nabi Yesaya ini pun juga sudah tidak ada lah ketika di zaman Yesus, kan seperti itu. Gak usah memaksakan Bang, kalau yang nggak ada gitu. Nggak ada hubungannya kitab Yahudi itu dengan Kristen. Nggak ada. Apa juga Kristen memakai kitab Yahudi. Makanya sering saya sebut kitab Spanyol. Tahu nggak kitab Spanyol? Ya. Separuh nyolong. Bukan Al-Quran yang nyolong. Nah, separuh nyolong sama Yahudi kitab kau tuh Bang. Iya, bukannya Al-Quran yang nyolong. Kalau Al-Quran nyolong, tuduhan kalian Al-Quran nyolong, kan silahkan buktikan sama saya Nabi Muhammad pernah belajar di Israel. Udah itu aja. Gampang kan gitu. Buktikan Nabi Muhammad, Nabi saya pernah sekolah ke Israel atau berguru ke Israel gitu. Ya, buktikan. Oke, lanjut Bang. Kalau ada yang bertanyakan, tanyakan ya. Tentang ini kayak gimana urusannya? Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Maksud Pak Ustadz ini. Kembali ke pertanyaan yang dulu ini. Siapa Tuhannya Maria? Kan seperti itu. Maria memperanakan Yesus, tapi Maria bertuhan ke siapa? Kan seperti itu. Yesus saja Bang berdoa kepada Bapaknya di surga, apalagi Maria, ibu Yesus. Oh, jadi anak Maria bukan Tuhan? Tuhan. Dalam konteksnya kami menyebut Yesus itu Tuhan karena kami pengikutnya. Jadi anak Maria Tuhan. Tuhan kami, bukan Tuhan Anda. Tuhan anak Maria, berarti Maria menyembah anaknya. Maria dan anaknya berdoa kepada Allah Bapa di surga kan? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kayak gimana udah? Bang, bentar. Kata Anda Maria dengan anaknya berdoa kepada Tuhan yang di surga. Anaknya tadi Tuhan tuh ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu.
konteks Tuhan, Aduh. arti kata Tuhan kalau untuk Yesus itu bukan untuk disembah tapi untuk dipuji. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada berapa Kami Tuhannya? berdoa. Hah? Ada berapa Tuhan? Tuhan Allah Bapa di surga, satu, Esa. Berarti Yesus bukan? Yesus mendapat gelar Tuhan dari kami sebagai pengikutnya. Oh, kalian yang beri gelar Tuhan, ngawur. Ada kalian Kristen yang beri gelar Yesus Tuhan rupanya. Buka artinya gini bang, artinya gini, bukan pernyataannya Yesus sendiri yang Tuhan, bukan, tapi kalian aja yang menuhankan Yesus gitu. Kalau ada di Alkitab Yesus menyatakan dirinya harus minta disembah, ya, itu karena kuasa Roh Kudus yang menguasainya. Mungkin perintah dari Tuhan langsung melalui perantaraan Yesus, seperti itu kalau ada. Nggak bakal sama Allah Bapa di surga kan? Nggak bakal ditemukan bang. Kalaunya penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak ada. Iya, mungkin ini kan dari beberapa tafsiran Pak Ustadz. Kalaunya tai sapi hapus dosa ada bang? Nggak percaya Anda? Tai sapi penghapus dosa ada. Nih. Coba kau baca. Deh. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Oh, keren, tai sapi loh. Tai sapi bisa hapus dosa. Ngapain pakai darah manusia? Tai sapi aja bisa pakai tai sapi. Abang ini. Jadi konteks Muslim orang Islam yang bilang kami menuhankan Yesus itu salah. Ya salah lah. Salah, oke. Bagaimana kalau kami bilang umat Muslim menuhankan Muhammad, apa itu salah? Salah juga. Salah juga. Patokan umat Muslim, karena kami datang ke gereja, jingkrak kata yang seperti di komen tuh, tiap hari Minggu jingkrak, menyeru-nyerukan nama Yesus, dibilang kami menuhankan Yesus. Sedangkan umat Muslim datang ke masjid yang katanya bersolawat, berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Jadi apa perbedaannya di situ? Solawat. Kita datang kepada Allah Bapa di surga yang disebut Allah itu melalui perantaraan nabinya kan? Bang, kan seperti itu. Solawat itu salam sejahtera atas Nabi Muhammad. Udah? Tapi berseru-seru enggak? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Berseru-seru kan? Apakah saya nyembah? Agak kan? Kami juga tidak menyembah Yesus. Kami memuji dan memuliakannya. Oh, tidak menyembah Yesus. Seperti itu. Kalau disembah itu kan seperti ini. Seperti ini, sujud apa segala macam itu yang kita sujudkan kan? Tidak menyembah Yesus. Jadi Yesus bukan untuk disembah. Tapi untuk dipuji dan dimuliakan. Dipuji dan dimuliakan. Berarti bukan Tuhan ya? Iya. Karena hanya Tuhan yang patut disembah. Iya, itu betul. Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang esa kan? Tapi karena melalui Kristus, kami bisa datang ke alasan apa pula? Itu alasan apa pula? Udah sepakat kita hanya Tuhan yang patut disembah. Loh, kami memang menyembah Tuhan. Kami tidak. Kami hanya memuji dan memuliakan Yesus. Kalian salah penafsiran bahwa mengatakan bahwasannya orang Kristen menyembah Yesus. Bang, saya tanya, Tuhan patut disembah nggak? Patut. Sekarang saya mau tanya, Yesus Tuhan atau bukan?
karena kami umat Kristen, jadi penamaan Tuhan kepada Yesus itu Ya, Anda sematkan penama status Yesus di Kristen Tuhan. Berarti kalaunya Tuhan patut disembah gitu. dipuji dan dimuliakan. Disembah? Enggak. Loh, Kami kok enggak? sama-sama berdoa dengan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Aduh, pusing saya ya. Kok enggak? Ya, makanya. Tadi kita sepakat hanya Tuhan yang patut disembah. Iya, Tuhan Allah Bapa di surga kan yang seperti umat Muslim katakan Allah. Ya, berarti nggak ada lagi Tuhan selain Dia kan? Ya tidak ada. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi kami pengikutnya mengatakan Ada tapinya. Kacau ya, ada tapinya ini kacau dah. Ada tapinya kacau, Bang. Bentar. Saya ada naikin Bang Edi bentar ya. tapi celurung dan kebenarannya maka Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang Edi. Open cam lah. Iya. Bang Edi, Yesus Tuhan bukan? Utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan tuh. Apa pula kau ini, Bang? Mau kibulin saya, Bang? Bang gagal sarjana nih. Ya, kata Bang Edi, Yesus bukan Tuhan. Begini Bang Edi, yang konteks dalam penamaan Yesus itu Tuhan itu kan hanya untuk umat Kristen. Kalau menurut saya itu ya, menurut paham saya. Karena kan anak-anak di sekolah minggu kan nyanyinya begini, Bang Edi. Maaf sebelumnya Anda Kristen? Saya Kristen Bang, betul. Ya, apa nama organisasi gerejanya Pak, Bang Edi? Saya gereja karismatik. Oh, karismatik. Lihat punya Bang itu, lihat jaringannya. Enggak, lancar kok, Bang. Kristen karismatik. Karismatik. Maksudnya. Iya. Tapi saya agak nggak yakin nih Pak Ustadz. Jangan-jangan ini kawan Pak Ustadz kali. Tes aja lah. Saya sudah kenal lama dengan Bang Edi. Saya tahu sifat dia. Dia bukan Islam, jelas bukan. Gitu. Ya, saya. Cuman Yesus memang utusan dari Bapa yang di sorga. Dia anak Allah. Ya, tapi di dalam nyanyian Tuhan Yesus disebutkan Tuhannya kan? Iya, Tuhan yang mana? Dalam nyanyian Tuhan yang mana? Tuhan banyak. Tuhan Tuhan banyak. Tuhan langit dan bumi, Bapa di sorga. Nah. Kalau kayu atau bulan apapun bisa dituhankan, bisa jadi Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? manusia bisa dituhankan. Bisa jadi Tuhan. Makanya saya tanya Tuhan yang mana? Nah, Tuhan yang turun ke bumi, ya Yesus disebut apa? Utusan. Oke, Tuhan kita sepakat sebenarnya disebut Tuhan. Bapa yang di sorga yang menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhan sebenarnya. Iya. Kalau Yesus utusan itu anak-anaknya, anak Allah. Nah. Tapi Bang ini percaya gak Yesus anak Allah? Ya percaya dari firman-Nya bisa menjadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Iya, adalah firman Allah kan itu kan? Iya firman Dia Allah. rupa Allah kan yang bukan turun Allah yang turun ke sendiri, bumi bukan kan? dibilang saya Allah turun ke bumi, enggak. Firman apa coba? Perkataan kan? Omongan. Firman perkataan ya. Nah, ya udah perkataannya terjadi. Berarti kalau saya lihat Bang Edi ini Pak Ustadz, dia tidak mempercayai apa yang disebut Allah Tritunggal. Iya. Oh iya. Pak Ustadz, Tritunggal kata lagi Pak Ustadz.
Ayo, gimana? Enggak, biar kita tahu Berarti apa Allah yang memperbaiki alam. Mana yang betul? Ayo. Karena syarat menjadi seorang Kristen itu kan yang pertama harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan seperti itu, Bang Edi. Iya bang, saya percaya itu Yesus anak Allah udah. Memang kuasa, segala kuasa dari Bapa itu yang di sorga udah diserahkan kepada Yesus. Maka Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa sampai Ya, ke tempat. tidak salah kan? Tidak salah kan kalau umat Kristen menuhankan Yesus? Ya enggak apa-apa kalau jadi menuhankan dia. Nyatanya Kami selalu berdoa kan Allah Bapa di surga, seperti itu kan? cuman Yesus Bapak ya utusan. surga, Kalau itu. menuhankan ya karena dia jalan. Ya kita berbakti kepada dia, memang betul. Tapi jangan kita bilang dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak, saya tidak bilang yang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak. Saya nggak pernah bilang itu yang Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan manusia yang ada di bumi dari belenggu dosa. Seperti Berarti itu kan, cocok sepakat lah. Pak Edi kan? Berarti logika kita ini sama kurasa ini. Cuman bingungnya tadi Tritunggal ini Pak Ustadz. Gimana ini Tritunggal katanya tadi? Nah, begini. Saya nggak bisa panjang-panjang karena saya ini Pak Ustadz pun udah tahu saya ini gagal sarjana Pak Robin. Pak Robin pula. Pak Ya Edi. udah, saya kabulkan Pak Robin. Naik. Temu kau sama Pak Robin, ya. Saya kabulkan Pak Robin naik. Baik Pak Robin, apa kabarnya Pak Robin? Baik, saudaraku yang saya hormati. Baik. Kenapa suaranya serak-serak? Udah keliling, Habis makan buah keladi kah? enggak, udah keliling 7 rumah. Pak Robin, enggak sadar-sadar masih gagal waras. Itu dia. Open cam dulu Pak Robin. Biar aku pastikan kalau Pak Robin ini sehat, on cam dulu. Masih sehat kah atau lagi sedang apakah? Nah, kayak gitu kan ganteng pakai kemeja. Ganteng itu enggak ngatur manusia. Itu pribadi. Kalau kegantengan mah. Oh ya, oke. Oke, lanjut Ustaz. Iya. Kalau Pak Robin kan kemarin udah kasih tahu kan, paham dia kayak gimana. Ya. Ngerokok terus kau Bang, pelanggaran. Kebenaran. Oke. Enggak usah ngerokok lah. Nanti kena Oke. Tetap nggak waras ya, tetap nggak waras. Yesus Tuhan katanya. Nggak apa-apalah. Dia mau mungkin dalam ketidakwarasannya terus Pak Ustaz Yusuf nggak apa-apalah, silakan. Yang penting kita udah sampaikan, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak ada istilah memaksa. Kalau Bang Edi Yesus Tuhan atau bukan Bang? Kalau Yesus utusan dari Bapa yang di sorga Pak Ustadz. Dia anak Allah. Nah itu benar itu. Bukan Tuhan. Bukan dia utusan. Tapi kalau menuhankan, kalau kita berbakti kepada dia, itu bisa juga karena dia jalan. Berbakti ya bisa. Tapi jangan jadi Kalau pengertiannya yang saya bingung nih kan gini, Pak Edi. Selalu ketika saya bilang mengikuti Yesus, memuji dan memuliakan, berarti disembah. Pengertian yang disembah ini, maksud saya apakah beda disembah dengan dimuliakan seperti itu? Di Alkitab tertulis Bang, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Jadi segenap akal itu budimu. untuk Allah kan? Itu untuk Tuhan Allah di surga, kan? Allah Bapa di surga. Itu terserah kamu pribadimu menyembah Tuhan Allahmu. Oke. Itulah. Gagal waras sudah kita ini. Jadi kan
Tidak dipaksa. Enggak ada dibilang jangan menyembah Tuhan anakmu, enggak. Dan juga kan Tapi kalau kita dilarang menyembah Yesus, itu pun pribadi masing-masing lah, karena dia kan jalan dan kebenaran. Jadi dia pun berkata Yesus, kalau siapa yang melihat aku, sudah dia melihat Bapa yang di sorga. Ya, Jadi dia itu betul. utusan. Dia diutus. Kalau dia pun Ya, betul. tidak datang ke dunia ini, bakalan kita tidak tahu jalan mau menuju surga. Ya, seperti itu. Seperti itu Nah, memang. begitu kira-kira. Kalau kita menuhankan Yesus, ya wajar aja kita menuhankan Yesus karena dia satu-satunya untuk bisa sampai ke tempat Bapa. Makanya kita menyembah menuhankan. Kalau menyembah itu sama Tuhan Allah tadi lah. Karena dia bilang kan Iya. kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga sepakatnya pun Yesus juga mengajari kita berdoa kepada Bapa di sorga, betul? Bapa kami kan? Iya, betul. Nah, di situ. Jadi kalau keseharian saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Disinilah makna Tuhan ini. Seperti itu loh. Pengertiannya. Artinya Tuhan bukan untuk disembah. Iya. Nah, Yesus kayak sendiri gitu. saja mengajarkan berdoa kepada Bapa di sorga. Seperti itu. Bang Edi, saya mau tanya dulu sama Bang Edi. Bang Edi, Yesus punya Tuhan nggak? Iya, ada bapaknya, betul. Yesus punya Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya ke gagal sarjana nih. Ente, menurut ente Yesus punya Tuhan nggak? Punya? Punya. Berarti kau kagak paham Tritunggal berarti. Jadi ceritanya kan kayak gini aja. Artinya Tuhan punya Tuhan, kan gitu. Beres sudah. Tuhan punya Tuhan dah. Yang Tritunggal ini kan Tritunggal Maha Kudus ini kan, kalau di dalam Kristen ini kan ada Allah Bapa, ada Allah Putra yang disebut anak tadi. Itulah yang disebut Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang dikaruniakan ke 12 Rasul Yesus, ke 12 murid Yesus, seperti itu. Ya kan artinya kayak gini, kesimpulannya Tuhan punya Tuhan, betul? Tidak bisa juga disimpulkan Nah, seperti nggak itu. bisa juga katanya. Mana yang betulnya kalau kayak gitu? Memang gagal waras ini. Ada. Lalu yang betul kayak gimana? Nah, coba senior ini kayak Pak Robin dengan Pak Edi ini seperti apa menanggapinya itu? Iya, pengertiannya Yesus itu dia apa namanya, sebagai contoh. Maka dia turun ke dunia ini dibuatnya lah contoh kepada umat manusia. Kayak ginilah cara menyembah, kayak ginilah cara memuliakan Bapa yang di sorga. Kita meniru, kita memuliakan dia, karena dia hanyalah diutus oleh Bapaknya yang di sorga yang tidak kelihatan itu. Karena kita cuma melihat waktu dulu itulah melihat Yesus, tapi orang itu tidak melihat Bapa yang di sorga, cuma Yesus aja dilihatnya. Iya gini Pak Edi, yang saya bingung ini kan dengan Pak Ustadz ini kok selalu hanya Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan. Jadi kalau kami mengatakan seandainya bukan Tuhan, tapi dalam keseharian kami yang diajarkan ke kami, sedangkan namanya aja dah Tuhan Yesus, kan seperti itu. Tuhan Yesus. Telah lahir Kristus Tuhan katanya kan. Pengertiannya Tuhan itu bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atau Tuhan sebagai utusan? Tuhan sebagai utusan.
bukan pencipta. Iya Pak Ustaz. Saya paham, saya sepakat itu Tuhan sebagai utusan karena Yesus itu memang utusan. Itu Pak Ustaz dah. Nanti kalau Baik. saya bilang itu bukan Tuhan, kenapa kalian Bukan untuk disembah ya, menguatkan Yesus seperti itu? bukan untuk disembah. Untuk dipuji dan dimuliakan. Iya, bukan untuk disembah, betul? Kata dipuji dan dimuliakan ini kan beda dengan kata disembah, Pak Ustaz. Baik. Ini sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya satu-satu nih, Bang Edi sama kalau Pak Robin nggak perlu saya tanya lah. Bang Edi sama gagal waras saja yang saya mau tanya. Ya. Nih, perhatikan nih. Yang kau bawa tadi, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan, betul? Betul. Betul. Baik. Nih saya pindah ya ke ayat 22 deh. Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Ini mau saya dulu yang jawab apa Pak Edi dulu yang jawab? Kau dulu gagal waras dulu. Jadi gini ya, ayat yang kedua 22 tadi ya. Tuhan anak yang baru lahir ya, Tuhan bayi baru lahir itu dipaket buat di COD-kan sama Tuhan gitu. Itu diserahkan. Itu diserahkan. Iya, makanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Ada berapa Tuhan? Kalau dalam kata ya dua. Dua. Tuhan di sini dua. Dua Tuhan. Ya. Itu Kalau dalam kata, dua-duanya Ya. disembah gak? ya tetap Bapa di surga yang disembah. Iya, yang dua Tuhan itu disembah nggak dua-duanya? Ya, Tuhan Allah Bapa di surga ini kan tetap kita sembah. Dan yang kita ikuti di dunia ini menuntun jalan kepala jalannya istilahnya untuk menuju Bapa di surga itu kan melalui Tuhan yang diserahkan yang ada di bumi. Jadi Seperti dua itu Tuhan pengertian gitu. kita. Jadi dua Tuhannya. Jadi dua Tuhannya. Tuhan sang pencipta ya satu. Sang pencipta Jadi satu. Tuhan Yang kita. yang saya tanya di situ ada berapa Tuhan tuh? Kalau kata-katanya di sini dua. Dua Kata Tuhan Tuhan. udah. Mau kayak gimana lagi? Udah dua Tuhan itu ada. Bang Edi sepakat nggak dua Tuhan? Iya Pak Ustaz, dua, betul dua. Dua. Pak Robin, ceramahin Pak Robin, ceramahin. Pak Robin ngomong. Aduh. Kalau dua. Kalau ada Tuhan, Gimana, Pak Robin? ada Tuhan buatan manusia. Tuhan keputusan. Tuhan dua. Satu juga nggak ada Tuhan satu. Ya, Tuhan itu tidak terukur. Masa kau lebih hebat daripada Maha Pencipta bisa mengukur Tuhan? Tuhan tidak terukur, tidak ternilai. Jangan sesuka hati kita bilang dua, kita bilang tiga, kita bilang satu. Jadi kalau arti esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, itu secara ilahi. Tapi kalau secara dunia namanya tunggal, arti esa atau satu. Ya, jadi perlu kita ketahui. Jangan kita bilang dua, tiga, suka-sukanya kita. Yang adanya sebaliknya, suka-sukanya Tuhan kepada kita, bukan suka-sukanya kita. Kita hanya Tapi manusia. kalau di dalam keyakinan yang kita imani kan seperti itu Pak Robin. Iya, itu keyakinan dunia. Maka saya katakan kebenaran dunia itu sah-sah saja. Ya, kita belajar mempertuhankan sebelum ada langit dan bumi atau sebelum ada yang tertulis. Itu Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang kudus. Itu Tuhan yang suci. Jangan setelah ada langit dan bumi beserta isi.
Ini yang banyak sekarang. Jadi bertanding Tuhan ilahi dengan Tuhan dunia. Tuhan ilahi itu gak kelihatan, tetapi ada. Nah, itu yang diyakini saudara kita Muslim. Kalau kita meyakini Tuhan yang kelihatan, makanya terjadilah penyesatan. Contohnya kan jelas dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa orang yang gak percaya bahwa Yesus bukan sebagai Tuhan ya, tapi sebagai manusia, kalau gak percaya dia sebagai manusia datang ke dunia ini, dia penyesat, bahkan antikris nanti. Percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, maka dikatakan sebagai utusan. Utusan itu adalah manusia. Utusan dari siapa? Daripada Maha Pencipta. Kalau kita mengatakan Allah, kalau kita mengatakan Bapa. Ya, Jadi betul. Jadi hati-hati dengan pengajaran dunia ini, jangan terjebak. Ya, tapi kalau utusan iya, maka dikatakan akulah jalan kebenaran. Nah, kalau kita mau kepada Bapa sampai kepada apa? Kita harus seperti manusia Yesus. Kita harus seperti manusia Yesus, mulia, suci. Makanya Muslim juga tidak lengkap imannya kalau tidak mengimani Isa Al-Masih. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tapi Yang mempermuliakan Yesus daripada kita. Yang mengaku salah Yesus tidak tuh kita memuji dan memuliakan Yesus, Pak Robin. Menurut pandangan Pak Robin, Ya, salah atau tidak? wajar. Kita harus memuliakan. Kenapa kita harus memuliakan dia? Tapi bukan menyembah dia menjadi Tuhan. Itu penyesat. Ya, karena Yesus sendiri juga mengajarkan itu kepada kita. Ya, bahkan di dalam Muslim juga diajarkan. Ketika Bapak itu atau yang Maha Kuasa itu bertanya kepada kepada Isa Al-Masih, apakah kau mengatakan kau dengan ibumu menjadi Tuhan? Tidak. Ditantang itu. betul, betul, Masih. betul. Nah, sama seperti kita. Jadi yang membuat Yesus Tuhan adalah manusia. Siapa? Dimulai dari Paulus. Kan hanya Paulus yang bisa ketemu dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang mengatakan bisa ketemu dengan Tuhan, itu penyesat. Nggak ada orang yang bisa ketemu dengan Tuhan, baik secara jasmani. Jadi jangan kita terkeliru. Makanya sebelum ada langit dan bumi, nah, kita harus memiliki iman itu. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Kita hidup. Langit dan bumi tercipta, itu buktinya. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa itu? Yang tidak ada itu, yang nggak kelihatan itu. Bukan yang kelihatan seperti, maaf kata, seperti Nabi Yesus ya, yang mulia. Seperti Nabi Isa Al-Masih yang mulia. Dia kan kelihatan. Tapi kalau sebagai utusan, makanya dikatakan utusan itu adalah sebagai contoh buat setiap manusia yang berdosa. Beginilah manusia yang gak berdosa. Gitu. Bukan dia Tuhan. Ini yang keliru. Banyak sekarang Kristen-Kristen apa menyesat, tersesat, mengatakan Yesus Bapa sementara gak dituhankan. Yang dituhankan Yesus. Makanya doa itu gak ada doa kami yang Yesus yang di sorga, gak ada. Doa kami Bapa kami yang di sorga, itu doa. Gak ada pernah dikatakan Yesus yang di sorga. Gak ada. Tapi Bapa kami yang di sorga. Siapa Bapa kami? Itulah Tuhan daripada Yesus. Itulah Bapa daripada Yesus. Nah, ada yang mau nanggapi Pak Robin nggak? Ayo, Bang Edi, silakan kalau mau nanggapi. Mantap. Ngeri nih Pak Ustaz. Ah, Cocok. Memang pas yang dibilang Pak Robin ini. Utusan ya. Mantap. Cuman dari ini yang bikin berat Pak Robin, dari kebiasaan dari kecil, memang selalu menyebut Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu tadi, jadi bingung, kelabakan, begitulah. Jadi kalau kebiasaan dari kecil kan, ya karena kan kita menerima ajaran itu kan dari sejak dini, seperti itu Pak Robin. Nah, dari lagu pun di sekolah minggu pun Tuhan Yesus kau satukan. Nah, seperti itu Tuhan kan gila. Katanya itu seperti itu. Jadi kalau Benar, utusan, tapi itu benar. saya memang percaya Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Saya sepakat memang bukan Yesus yang penciptakan. Sedangkan Yesus saja hadir di setelah perjanjian lama seperti itu kan. Jadi Ya, Yesus sudah bukan lagi untuk dan- disembah ya. Sebelum
Nah, itu yang saya ini. Apa? Bingung, benar. Apa? Masih nyembah Yesus kamu? Masih nyembah Yesus? Oh, iya. Nah, Kalau masih nyembah Yang Yesus, gagal sarjana, gagal waras, gitu aja dah. Yang disembah itu yang mengutus Yesus, itu baru kita sembah. Tapi kalau Yesusnya kita muliakan, ya. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah sebagai manusia yang mulia, yang suci daripada antara manusia yang lain, gitu. Bukan sebagai Tuhan. Orang Muslim juga dimuliakan. Nggak lengkap imannya Muslim kalau tidak memuliakan Isa Al-Masih. Nggak lengkap. Ya, tapi bukan ujian Tuhan. Kalau menjadi Tuhan, imannya gagal. Nah, itu. Jadi, nggak ada namanya makhluk yang kelihatan. Sekalipun dia manusia suci, tetap intinya manusia. Kan sementara kan Tuhan nggak pernah kelihatan. Masa ya kita pertuankan dia kelihatan, sekalipun dia manusia yang mulia? Nah, ini disinilah terjadi kekeliruan. Sementara yang mulia itu mengatakan, saya bukan Tuhan. Ya, dia selalu lapor kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa itu? Itulah dalam apa? Dalam Muslim Allah. Gitu. Jadi jangan kita pernah menyembah sekalipun itu manusia mulia. Sekalipun jangan pernah. Ya, silakan. Jadi Pak Robin, menyembah Yesus sesat, betul? Benar. Itu firman yang berkata, bukan saya. Sesat, gagal waras. Sesat. Saya nggak sangkal itu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Mohon maaf. Iman saya nggak sebagai Tuhan dia. Tapi sebagai utusan yang mulia, yang suci. Yang benar-benar sebagai contoh manusia. Dari setiap manusia yang berdosa. Itu saya percayain. Itu nggak iman, lengkap iman saya kalau nggak percaya. ya, Karena dikatakan kalau jalan kebenaran. di akhiran doa gini juga Pak Ustaz. Setelah berdoa panjang lebar kan, doa ini kami serahkan kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, apakah itu kalimat? Tahu. Diserahkan kan putranya. Itu makanya kami serahkan terjebak kepada dengan doktrin di gereja. Saya inilah orang yang selalu menantang hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ajaran dari Paulus bawa terus. Nanti akan menyesatkan orang. Memang kan harus ada. Kebenaran itu jumlahnya sedikit. Ketidakbenaran jumlahnya miliaran sekarang. Ya, sama seperti Yesus. Kalau Pak Robin, saya mau tanya Pak Robin. Pak Robin percaya Paulus nggak? Boleh. Ya nggak percaya lah Pak Ustadz. Nggak percaya juga sama kayak pada. Iya. Ah tuh, ini percaya nih, di samping saya percaya nih, di samping saya percaya. Lebih dalamnya ilmu ketauhidan ya. Ini ilmu tauhid harus dipergunakan. Ya, jangan ilmu dunia. Ilmu tauhid itu melihat yang tidak kelihatan. Mengimani yang tidak kelihatan itu namanya ilmu tauhid. Ya. Jadi beda dengan ilmu dunia. Jadi sama-sama benar. Ada kebenaran dari dunia, ini memang selalu bertentangan terus. Kalau kebenaran dari ilahi, itulah ilmu tauhid. Tapi kalau kebenaran, maka saya katakan Adam pernah nggak belajar dia? Pernah nggak kuliah? Pernah nggak baca yang tersurat? Adam. Pintar nggak Adam? Pintar. Junius dia. Iya, Yang ngasih betul. nama sampai sekarang. Kita hafal nama-nama pohon-pohon. Sampai sekarang kita hafal. Pernah nggak dia baca? Pernah nggak dia membaca yang tertulis? Tidak pernah. Pernah nggak dia kuliah? Nggak pernah. Tapi pintar kan? Pintar. Itu saudaraku. Jadi pakailah ilmu ketauhidan. Jadi ilmu ketauhidan itu berhubungan dengan langsung dengan Maha Pencipta. Secara dengan tidak kelihatan. Jadi banyak sekarang Kristen apa memperlihatkan, mempertuhankan kelihatan. Bahaya. Iya. Bingung dia. Bingung. Mana yang benar ini katanya. Ayo, apa tanggapan kau? Menciptakan bukan orang yang kelihatan yang menciptakan kita. Kan yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan yang menciptakan kita. Terkecuali orang manusia yang kelihatan menciptakan kita, katakanlah Yesus, baru kita sembah Yesus. Kan ini tidak. Bahkan Yesus sendiri juga diutus. Bahkan Yesus sendiri juga diciptakan. Ya melalui apa? Melalui Ruh.
Berarti tidak boleh 100% untuk Yesus. Ya iya, bukan intinya bukan Tuhan, utusan dia. 100% utusan. 100% manusia mulia. Ya. Tapi untuk Tuhan, I'm sorry. Tapi kalau Yesus itu bukan Tuhan, jadinya agak-agak ini Pak Robin. Tapi memang masuk akal memang, karena Yesus memang diutus oleh Allah Bapa kan. Ya. Makanya akal itu jangan dibelok-belokkan. Maka dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, maksudnya kasihilah Bapamu dengan segenap hatimu, Iya, jiwamu, itu betul. kekuatanmu, akal sehatmu, akal budimu, ke segalanya. Jadi kita pakai akal sehat kita. Akal sehat itu mengatakan contoh seperti ini. Ada satu mall. Bisa nggak orang gila masuk ke mall? Bisa. Tapi untuk membedakan ini, pakailah akal sehat. Yang diberikan siapa? Oleh Maha Pencipta. Bisa nggak orang normal masuk mall? Bisa. Tapi apakah pantas orang gila itu masuk ke mall ketika kita pakai akal sehat? Nggak pantas. Jadi sama seperti ini. Apakah pantas Tuhan itu sebagai manusia? Nggak pantas. Tapi bisa nggak? Bisa. Tapi kita kan dikasih akal sehat. Akal budi yang sehat. Makanya kita pergunakan. Oh iya. Ini akal budi dari Tuhan. Iya nggak pantas. Rendah banget Tuhan jadi manusia. Hah? Tapi kalau diutus, utusannya iya. Dia harus utus manusia yang mulia. Karena manusia mulia dari Adam kan udah berdosa. Diutuslah manusia yang mulia. Yang lebih suci lagi. Gitu. Bukan menjadi Tuhan. Ini dipertuhankan banyak sekarang yang sesat. Miliaran orang. Kan merujuk ini Pak Ustadz, yang saya memang betul-betul kekeh itu, Yesus adalah Tuhan, itu kan di Yohanes 13. Di nomor yang 13, Yohanes 13 nomor 13. Inilah senjata Kristen. Itu yang menyatakan itu kan bukan diri sendiri. Itu manusia. Apakah kamu? Ini ngaku manusianya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sepertinya. Karena memang akulah guru dan Tuhan, seperti itu. Nah, cuman Itu sendiri. langsung diprediksi bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah manusia. Bukan. Apa yang di dalam manusianya Yesus. Saya tunjukkan ya, nih. Yohanes 13. Nomor 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba kalau kita lihat ke bawah. Junjungan aja ini ya. Junjungan gitu, junjungan. Kalau bahasa aslinya pun juga bukan Tuhan, tapi kurios, Tuan. Tuan, Iya, Tuan. itu yang benar. Tuhan. Tuan. Tuan. Nah, Tuan. Baru Tuhan. Jadi itu tinggal Tuan ditambah huruf H aja oleh LAI itu. Diubahnya kayak gitu. Hah? Tuhan tidak LHI itu ya. Lembaga Alkitab Indonesia yang salah seperti itu. Memang iya, makanya Pak sekarang lembaga kitab Indonesia itu minta maaf. Ya minta maaf jelas. Memang salah banyak menerjemahkannya. Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itu yang benar pas yang dibilang Pak Yusuf. Kurios. Iya. Kalau Tuhan itu yes. Nah, berarti kita tahu, makanya jangan pakai ilmu dunia ini. Maka kita akan mempertuhankan yang Tuhan menjadi Tuhan. Itu kalau dunia. Tapi kalau ilahi, ya, yang Tuhan tetap Tuhan, yang Tuhan tetap Tuhan. Nah itu. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati. Makanya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Dia akan. Bang Alin ini sarjana gagal sarjana memang belajar teologi ya. Gimana Pak Ustadz? Ente belajar kekristenan gitu, teologi. Enggak, saya dihukum dulu Pak Ustadz. Oh, hukum. Ya, beda. Beda. Karena dulunya saya juga menolak Tuhan itu Pak Ustadz. Baru-baru sekarang aja pengen kenal Tuhan lagi, makanya membanding-bandingkan gitu. Iya. Udah kayak gini aja ya, kayak gini aja. Saya kasih pandangan satu sama ente ya. Selain Pak Robin nih, kita sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Adil.
Oke ya, sepakat ya, maha adil ya. Oke? Oke. Bukan cuma adil, tapi maha adil. Nah, Ya, maha adil. gini. Jika Tuhan turun di sebuah kota selama 30 tahun, hanya satu kota yang dapat lihat Tuhan dengan matanya. Oke? Betul nggak? Tuhan turun di satu kota, hanya sekota itu aja yang bisa lihat Tuhan dengan mata, betul nggak? Ya. Oke. Kalau dia Ya, turun ya. ke kota, satu kota melihat dengan mata, lalu mana keadilannya bagi kota-kota lainnya? Belahan dunia maksudnya. Iya. Mana keadilannya? Karena dia utusan Di situ lama. aja udah gagal, kan gagal. Kita uji di situ aja udah gagal gitu loh. Yang namanya Tuhan itu maha adil. Maha Benar. adil. Kalau Tuhannya nongol, udah nggak adil tuh, pasti nggak adil. Gitu. Makanya Tuhan tuh kagak kelihatan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia tidak kelihatan dengan mata. Dia ada tapi tidak dapat dilihat dengan mata. Itu ajaran para nabi. Kalau Tuhan nongol, itu Tuhan dari mana Tuhan nongol? Gitu. Nggak ada Tuhan nongol. Nabi Musa aja mau lihat Tuhan hancur. Pingsan Nabi Musa. Kita mau lihat Tuhan. Coba dah dulu dah kita lihat dengan mata kita nih, nah. Mata nih, mata. Bisa nggak kita lihat telinga sendiri? Nggak usah pakai cermin ya. Mata ini lihat telinga sendiri bisa nggak pakai cermin? Nggak bisa. Lihat telinga aja nggak bisa, apalagi mau lihat Tuhan di mata. Mimpi. Kan gitu. Waras dikit lah. Itu secara logika benar. Kita pakai logika Iya. sehat, hidup sehat. Masa Tuhan nongol gitu turun ke muka bumi, hei kocak. Waktu menciptakan langit dan bumi dia nggak nongol. Makanya. Bingung, udah bingung dah. Entah ini abang gagal sarjana nih, entah mau waras atau tambah gagal waras dia. Itu nggak lagi. Semakin pilah. Intinya sebelum langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu Tuhan yang benar. Jangan ada Tuhan. Maka dikatakan dalam Alkitab itu, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Ketika kau mempertuhankan Yesus, sementara Yesus juga pernah menghilangkan yang lain, dia tetap mempertuhankan Bapa. Dia tetap mempertuhankan Bapa. Ya, dia tetap mempertuhankan Allah, Maha Pencipta. Gak pernah ada ilah lain bagi dia. Bahkan dirinya sendiri dikatakan, aku sendiri aja gak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu. Yang bisa Iya. berbuat apa-apa bukan. Pak Robin, sayang orangnya berpendidikan gitu kan, hukum, tapi nggak bisa memikirkan gitu, nggak bisa memikirkan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Iya. Di kedoktrin pengajaran dunia ini ya, kita kita paham. Ya, namanya pengajaran dunia ini seperti yang dikatakan tadi, mulai dari lahir, sekolah minggu, ya udah didoktrin. Sekolah minggu itu nggak pernah diajarkan. Kita memiliki Tuhan Maha Pencipta yang tidak kelihatan tetapi ada. Nggak pernah didoktrin seperti itu. Tapi doktrin apa? Yesus. Dan mulai dari kecil, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi dipercayalah Yesus Tuhan, bukan manusia lagi. Sebab datang ke dunia. Kan dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 itu jelas itu. Siapa orang yang percaya Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia jelas sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Adalah penyesat. Dan antikris nanti, memang antikris itu nanti bukan dari kalangan Muslim, dari kita Kristen. Nah itulah yang banyak yang mempertuhankan Yesus. Itu yang menjadi antikris nanti, penyesat. Makanya Bang Edi ini luar biasa dia. Dia percaya sebagai utusan Yesus. Memang itu yang benar.